Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik supervisi pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maria Novriana Asa, NPM 33190048. Nah, yang pertama di sini kita ketahui tentang apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan mengenai perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pembelajaran dan belajar pada khususnya. Tujuan supervisi pendidikan tentunya untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pribadi yang maksimal. Hal yang perlu diingat bagi supervisor, tugas guru adalah membelajarkan dan bukan mengajar. Fungsi supervisi pendidikan yang pertama itu mengkoordinasi semua usaha sekolah, yang kedua memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga memperluas pengalaman guru-guru, yang keempat menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yang kelima memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang berikut tentang teknik supervisi kependidikan. Teknik yang pertama itu teknik yang bersifat individual. Teknik supervisi yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan. Biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu ini dapat dijelaskan atas beberapa macam, yakni yang pertama, mengadakan kunjungan kelas. Yang kedua, mengadakan observasi kelas. Yang ketiga, mengadakan wawancara perorangan. Yang berikut, teknik individual perorangan itu adalah suatu kegiatan atau supervisi bantuan yang dilakukan sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi dalam maupun di luar sekolah. Yang pertama itu mengadakan kunjungan kelas. Kunjungan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah ke sebuah kelas untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun ketika kelas sedang kosong atau sedang berisi siswa tetapi guru sedang tidak mengajar. Yang berikut mengadakan observasi kelas. Yang dimaksud dengan observasi kelas adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Yang berikutnya lagi, mengadakan wawancara perorangan. Wawancara perorangan dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik supervisi dalam bentuk kelompok yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah. Supervisi ini terdiri dari beberapa jenis. Itu yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok. Yang ketiga, mengadakan pentaran-pentaran. Yang keempat, seminar. Yang berikut, mengadakan pertemuan rapat. Fungsi komunikasi dalam manajemen sekolah dapat dilaksanakan dengan baik hanya apabila masing-masing warga sekolah mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan informasi yang ada dapat dengan segera sampai ke semua warga dengan cepat dan dengan isi yang tepat pula. Yang berikut, mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini
sangat baik dilakukan sebagai metode untuk mengumpulkan data meskipun sudah dikelompokkan dalam wawancara kelompok. Namun, sebenarnya wawancara tersebut dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan kelompok diskusi. Yang berikut, mengadakan penataran. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi mengajarnya. Yang berikut itu mengadakan seminar. Tujuannya adalah memberikan wawasan baru bagi guru-guru dalam rangka menyikapi atau merespon kebijakan yang hangat sedang berkembang. Hambatannya sulit untuk mendapatkan tenaga ahli yang menjadi narasumber. Nah, yang terakhir ini kesimpulan. Supervisi adalah kegiatan memberikan bantuan agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan optimal. Tujuan supervisi adalah mengembangkan situasi belajar mengajar agar menjadi lebih baik, sedangkan fungsi supervisi adalah usaha perbaikan yang merupakan proses kontinu sesuai kebutuhan masyarakat. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.